Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Pada saat ini, tubuh Li Longsing sedikit gemetar, dan mulutnya terbuka untuk menyemburkan seteguk darah. Serangan balik dari kekuatan supernatural yang tabu datang. Kekuatan serangan balik yang agung itu mengamuk di sekujur tubuhnya dengan luar biasa. "Kakak Li, ada apa denganmu?" Tan Qianqian bertanya dengan cemas, wajahnya yang cantik berubah drastis. Li Longsing sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa. Meskipun dia baik-baik saja, masih ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya." Aura di tubuhnya juga mulai turun dengan cepat. "Kamu masih bilang tidak apa-apa?" Tan Qianqian memberinya tatapan tertekan. Li Longsing berkata dengan senyum masam, "Tidak apa-apa, ini hanya reaksi kecil." Dia memberi tahu Qianqian tentang reaksi dari kuali api ilahi 9 naga. Tan Qianqian berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengertakkan giginya, mendekat dengan tubuh halus yang bergetar, dan menggerakkan mulut kecilnya ke arah Li Longsing. Melihat bibir merah yang sedikit terbuka dan tertutup, Li Longsing tertegun. "Qianqian, apa yang kamu lakukan?" Tan Qianqian menutup matanya dengan malu-malu, dan berbisik, Aku akan membantumu sembuh." "Ah, kamu membantuku menyembuhkan seperti ini." Tan Qianqian bersenandung, sifat seorang wanita membuatnya menutup matanya perlahan, mulut kecilnya terus bergerak mendekat, dan dia bernapas pelan, "Kamu terluka parah terakhir kali, dan aku akan menyembuhkannya." Setelah selesai berbicara, dia semakin dekat. "Haha, metode ini bagus, aku menyukainya." Li Longsing masih muda, dan sekarang Qianqian yang cantik mengambil inisiatif. Jika dia tidak menanggapi, dia akan benar-benar lebih buruk daripada binatang buas. Setelah selesai berbicara, Li Longsing juga membuka mulutnya dan bergerak maju. Atau merasakan napas berat Li Longsing, Tan Qianqian tersipu malu, tiba-tiba memutar tubuhnya yang halus, dan tanpa sadar melangkah mundur. Tapi sebelum dia mundur, pinggangnya yang ramping dipeluk oleh sepasang lengan yang kuat, menempel padanya secara dominan, membuat tubuhnya yang halus bergetar, seluruh tubuhnya lemas, dan dia kehilangan kemampuan untuk melarikan diri. Setelah Li Longsing mencium Tan Qianqian, dia meminum nektarnya seolah mencicipi anggur yang lezat. Tubuh lembut Tan Qianqian terus gemetar, pikirannya menjadi kosong sesaat, seluruh tubuhnya seperti tersengat listrik, dan dia menanggapinya dengan insting konyol, bahkan napasnya berhenti. Merayu. Di tengah bisikan lembut, tangan Li Longsing telah menyentuh tubuhnya, secara bertahap mengalahkan rasa malu dan rasionalitasnya yang tersisa, dan memeluk Li Longsing erat-erat dengan kedua tangan. Segera, gaun itu terbang, tersebar di rumput dan cabang pohon di samping. Awan bergulung dan menghilang, angin dan hujan tiba-tiba. Ketika awan dan hujan pertama kali berhenti, langit sudah cerah. Tan Qianqian berbaring di rerumputan dengan wajah cantik memerah, merasakan bahwa Li Longsing masih di sana untuk melanjutkan, berkata dengan tergesa-gesa dan lemah, "Tidak, jangan datang lagi, ini sudah subuh." Li Longsing berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, ini adalah hutan purba, tidak ada yang datang ke sini." "Tidak, Kak Li, ada kolam di dekat sini, aku akan mencucinya, apakah kamu mau?" Ngomong-ngomong, dia cepat-cepat tutup mulut. "Haha, tentu saja, ayo pergi bersama." Li Longsing secara alami mengerti apa yang dia maksud. Dia tertawa panjang. Setelah bangun, dia memeluk Tan Qianqian dan menuju ke tujuan. Dalam perjalanan ke sana, Li Longsing juga menemukan kolam air. Di puncak gunung, ada gemericik air. Air kolam itu dalam dan sangat jernih. Li Longsing melompat turun dengan Tan Qianqian di pelukannya, memercikkan air ke seluruh langit. "Haha, Qianqian, bisakah aku mencucinya untukmu?" "Cekikikan, jangan, itu akan geli." Tidak sampai 1 jam kemudian mereka berdua selesai mencuci dan mengenakan jubah mereka lagi. Indera spiritual Li Longsing memasuki penglihatan batinnya, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Serangan balik di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Selain itu, basis kultivasinya juga sedikit meningkat.
Ini tentu saja adalah efek dari metode ganda dan rahasia khusus yang diajarkan Tan Qianqian kepadanya sebelumnya. Jika bukan karena bantuan Tan Qianqian, setidaknya akan memakan waktu 4 atau 5 hari jika menyembuhkannya sendiri. Poin ini, dia sudah memastikannya terakhir kali. Tanpa diduga, perbaikan ganda sederhana membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk menyelesaikannya dengan sempurna, dan bahkan membuat kultivasinya menjadi lebih baik. Tampaknya lelaki tua itu tidak membohongi dirinya, Tan Qianqian memiliki fisik yang istimewa, dan ketika dia melakukannya dengannya, efeknya menantang surga. Menyapu tubuh Tan Qianqian dengan akal ilahinya, dia menemukan bahwa kekuatannya tanpa sadar telah melangkah ke puncak surga ketujuh dari alam transenden, sebuah tingkat kecil. Kecepatan seperti ini bisa disebut mengejutkan. Lagi pula, itu hanya kurang dari 2 jam. Li Longxing menatap wajah cantik tiada taraf itu, dan bertanya dengan curiga, "Qianqian, apa sebenarnya yang baru saja kau ajarkan padaku? Terakhir kali ketika kamu terluka parah dan tidak sadarkan diri, suara tua yang aneh tiba-tiba muncul di benakku, memintaku untuk menggunakan metode ini untuk menyelamatkanmu." Orang tua itu mengajarkannya kepada Qianqian. Li Longxing menghilangkan energi kacau yang menyelimuti liontin batu giok, dan mengeluarkan segumpal pemikiran spiritual untuk masuk. "Orang tua, aku di sini, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." Sekarang lelaki tua itu ketakutan saat melihat Li Longxing. Siapa yang menyuruh Li Longxing untuk mencabutnya sepanjang waktu di masa lalu, dan lelaki tua itu sudah memiliki bayangan psikologis padanya. Li Longxing tertawa, "Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan melacurkanmu, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu." "Ada apa?" pria tua itu bertanya dengan marah. "Teknik rahasia apa yang kamu ajarkan pada Qianqian terakhir kali? Efeknya sangat menantang surga." Li Longxing memotong untuk mengejar. Mendengar itu, lelaki tua itu segera menjawab dengan bangga, "Metode rahasia itu sangat kuat. Saya mendapatkannya dari metode rahasia kuno dan memperbaikinya." Lelaki tua itu membual dan berbicara tanpa henti. Li Longxing memotongnya secara langsung, "Oke, berhenti bicara omong kosong, katakan saja padaku apa yang disebut metode rahasia. Juga, apakah ada yang perlu aku perhatikan?" Orang tua itu menatapnya dengan tidak senang. "Saya menamai metode rahasia itu teknik awan dan hujan kuno. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan, tentu saja." Berbicara tentang itu, lelaki tua itu sengaja diam, membangkitkan amarah Li Longxing. "Cepat, apa sebenarnya itu?" Li Longxing bertanya. Dia khawatir metode rahasia itu terlalu menantang surga dan akan menyebabkan kerusakan pada tubuh wanita itu. Ini juga alasan utama mengapa dia datang untuk mencari lelaki tua ini. Pria tua itu tertawa dan berkata, "Sebenarnya, kelemahan terbesar dari latihan ini adalah setelah kamu mempelajarinya, kebutuhanmu akan menjadi semakin kuat di masa depan, kamu harus lebih sering melakukannya dengan wanita. Jadi, kamu harus temukan lebih banyak wanita di masa depan, jika tidak, seorang wanita tidak dapat memuaskanmu." Brengsek, Li Longxing memutar matanya. Orang tua ini benar-benar pengkhianat dan penipu, bernafsu dan tidak tahu malu. Li Longxing berpikir sejenak dan bertanya, fisik Qianqian sangat berbeda, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Lelaki tua itu berpikir sejenak dan mengangguk, "Yah, tentu saja dia baik-baik saja, tetapi kamu tidak bisa mempertahankannya sepanjang waktu kan?" Li Longxing tertegun. Dia pikir ini memang masalah. Jika Tan Qianqian tidak ada di sini, bagaimana cara mengatasinya? "Orang tua, kamu membuatku menderita." Li Longxing mengutuk. "Sial, lelaki tua ini akan istirahat, keluar. Ingat, yang kamu janjikan padaku adalah membantuku menemukan buah dao dalam jumlah besar dan cairan dao, saya sangat membutuhkan hal-hal itu untuk memulihkan jiwa." Li Longxing mengangguk, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku padamu. Keluar." Pria tua itu melambaikan lengan bajunya, dan indera ilahi Li Longxing segera meninggalkan ruang liontin batu giok. "Kakak Li, ayo cari kakek, sangat berbahaya di sini, aku khawatir sesuatu akan terjadi pada kakek." Tan Qianqian berkata dan menatap Li Longxing. "Baiklah,
Ayo pergi. Dengan pikiran di benaknya, Li Longxing melepaskan Sun Peng. Mengaum. Begitu Sun Peng muncul, dia langsung mengangkat kepalanya dan meraung keras. Angin jahat mengamuk, dan pohon tumbang di sebelahnya. Beberapa monster tingkat rendah di dekatnya, mendengar raungan Raja Binatang Sun Peng, sangat ketakutan sehingga hati dan kantong empedu mereka terkoyak, dan mereka melarikan diri terbirit-birit. Li Longxing dengan lembut memeluk pinggang ramping Tan Qian, dan melompat ke punggung Sun Peng. Kakek, di mana ini? Aura surga dan bumi sangat kaya. Sun Peng melihat sekeliling dan berseru. Selama ini, ia tinggal di dunia dan Li Longxing untuk berkultivasi dengan berkonsentrasi tinggi, tanpa mendengar apapun di luar. Li Longxing menjelaskan, ini adalah alam rahasia jalan perang, dan ada banyak keberuntungan di dalamnya. Dia secara singkat memperkenalkan situasi alam rahasia jalan perang. Mata Sun Peng tiba-tiba berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, haha, tempat yang bagus. Kakek, aku harus makan sampai kenyang kali ini. Li Longxing tersenyum dan menepuk kepalanya, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu harus memperhatikan keamanan. Sebelum itu, kamu harus menemukan kakek dan yang lainnya, agar aku bisa membiarkanmu bergerak bebas. Oke, tiba-tiba sayap Sun Peng berkibar, anginnya kencang, dan dia terbang ke udara dalam sekejap. Kakek, kemana kita akan pergi? Sun Peng bertanya ketika dia mencapai langit di atas hutan. Li Longxing berpikir sejenak dan berkata, terus maju. Kali ini semua orang memasuki ranah rahasia jalan perang, dan mereka diteleportasi secara acak. Li Longxing tidak tahu di mana Tan Xiaomo akan mendarat, jadi dia hanya bisa pilih arah dan terus bergerak maju. Kakek, duduklah. Sun Peng mengepakkan sayapnya, berubah menjadi petir keemasan, dan meraung pergi. Kakak Li, kecepatan Sun Peng ini sangat cepat, alamnya hampir sama dengan milikku, tetapi dalam hal kecepatan, dia beberapa di depanku. Tan Qian hanya bisa samar-samar melihat pemandangan yang lewat di bawah kakinya, dan berseru. Li Longxing berkata sambil tersenyum, tentu saja, dia adalah keturunan dari spesies hewan kuno, dan dia yang terbaik dalam kecepatan. Kondisi Sun Peng saat ini seperti Tan Qian, berada di puncak surga ketujuh alam transenden. Tapi kecepatannya tidak kalah dengan Li Longxing jika berlari dengan kecepatan penuh. Latar belakang Li Longxing sangat mendalam, apakah itu kekuatan tempur atau kecepatan, dia jauh lebih unggul dari orang biasa. Dapat dilihat betapa menakjubkannya kecepatan Sun Peng. Jangan terbang terlalu tinggi, hanya sekitar 100 kaki dari tanah. Melihat Sun Peng melonjak ke langit dengan penuh semangat. Terbangnya terlalu tinggi, dan sulit baginya untuk menemukan seseorang. Oke kakek, mendengar itu, Sun Peng turun dengan cepat, menjaga jarak sekitar 100 kaki dari tanah. Pikiran spiritual Li Longxing menyebar dengan liar dan mengarah ke tanah. Pada saat ini, mata Li Longxing menyipit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Sun Peng, ubah arah dan pergi ke tempat itu. Sun Peng melihat dengan saksama, dan melihat api membumbung di arah timur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sun Peng mengikuti instruksi Li Longxing dan terbang menuju tempat di mana separuh langit terbakar merah. Wang Shan lari sampai mati. Ketika Sun Peng tiba di api itu sudah menjadi setengah batang dupa. Li Longxing melihat ke bawah dari ketinggian, dan melihat bahwa tanah yang terbakar adalah lembah yang sangat besar. Di lembah, banyak gubuk primitif berdiri. Tapi saat ini, dia melihat gubuk itu mulai hangus, wajah Li Longxing menjadi dingin. Sekelompok guru dan siswa berkostum Akademi Zandao mengejar mereka. Tak terhitung pria dan wanita berpakaian preman berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Tetap pada gudang jerami di bawah. Bagian atas gudang jerami telah lama ditembus. Meskipun belum terbakar, apa yang terjadi di dalam membuat mata Li Longxing terbuka. Seorang guru parubaya dengan penampilan mengerikan mengambil gadis berumur 12 tahun, dipaksa jatuh ke tanah, dan gemetar hebat. Ah, tolong! Gadis kecil itu berteriak sangat keras hingga suaranya menjadi serak. Haha, berhentilah berteriak, tempat ini penuh dengan orang-orang dari Akademi Perang Negara Airku, bahkan jika kamu berteriak keras, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu.
Guru Parubaya menyeringai penuh kemenangan. Dia tertawa sambil bermain trik dan berkata, "Haha, alam rahasia Zandao ini benar-benar tempat yang bagus. Semua penduduk asli di sini sangat cantik, dan mereka masih muda, cukup murni, dan cukup kuat." Di mata Li Longsing saat melihat ke atas, Tan Qianqian juga menyadari ketidaknormalan di sana. Melihat pemandangan yang tidak sedap dipandang itu, Tan Qianqian merasa malu dan kesal, dan mengutuk dengan getir, "Binatang!" Li Longsing berkata kepada Sun Peng dengan wajah serius, "Turun." Sun Peng tidak berkata apa-apa, langsung terbang ke arah lembah di bawah. "Hentikan semuanya." Li Longsing meraung saat dia terbang di atas desa primitif di lembah. Semua orang melihat ke langit. Melihat Li Longsing dan Tan Qianqian mengendarai kunpeng kuno yang besar, mereka semua terkejut. Li Longsing mengangkat tangan kanannya, dan tanpa ragu dia menamparkan udara. "Ah!" Guru Parubaya yang melakukan hal-hal buruk, tiba-tiba berteriak dan jatuh ke tanah. Angin kencang mengamuk, dan gubuk jerami yang sudah diambang kehancuran juga runtuh, menghancurkan Guru Parubaya dan gadis kecil di dalamnya. Li Longsing menarik dari udara, potongan rumput beterbangan, dan gadis kecil itu melompat ke udara di tengah teriakan, dan mendarat di samping Tan Qianqian. Tan Qianqian dengan cepat mengeluarkan gaunnya sendiri dan menutupi tubuh gadis kecil itu. Gadis kecil itu menangis, dan menatap mereka berdua dengan waspada. Tan Qianqian menyentuh kepalanya dengan ringan, dan menghiburnya, "Adik, jangan takut, kami bukan orang jahat." Gadis kecil itu melemparkan kepalanya ke pelukan Tan Qianqian, menangis dengan sedihnya, mengingat pengalaman tragis sebelumnya. Li Longsing melirik orang-orang dari negara air di bawah, dan berkata dengan tajam, "Apakah kamu masih manusia? Bahkan membunuh yang lemah, tua, sakit, dan cacat ini?" Di desa primitif di lembah ini, hampir semuanya sudah tua dan lemah sakit dan cacat, hampir tidak ada pria parubaya. Li Longsing tidak menyangka bahwa orang-orang dari Akademi Peperangan Negara Air lebih rendah dari binatang buas. Ketika selusin siswa yang mengajar di bawah mendengar kata-kata itu, mereka semua sangat marah. Seorang profesor berusia 50-an tiba-tiba terbang ke udara, memandang Li Longsing dengan jijik dan berkata, "Kau siapa? Beraninya kau ikut campur dalam urusan kami?" Guru ini tidak lemah, dan telah melangkah ke tingkat ketiga langit alam melonjak. Siswa berikut juga berkisar dari tingkat pertama alam transenden hingga tingkat ketujuh. Untuk kam semacam itu, secara alami mudah untuk membantai desa primitif yang tua, lemah, sakit, dan cacat. Li Longsing berkata dengan dingin, "Dengarkan semuanya, segera minta maaf dan bunuh diri kalian sendiri, jika tidak, begitu aku melakukannya, tulang kalian pun tidak akan tersisa." Pada saat ini, dia benar-benar marah. Meskipun mereka membunuh semua penduduk asli di sini, penduduk asli juga manusia. Yang membuat Li Longsing semakin marah adalah bahwa kelompok orang ini telah kehilangan rasa kemanusiaannya, membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala macam kejahatan. Ini adalah sekelompok sampah yang khas, kematian sangat pantas mereka dapatkan. Ahaha. Sang guru tertawa marah ketika mendengar kata-kata itu, meminta maaf. "Kau akan kehilangan nyawamu." Sekelompok orang di bawah juga berteriak dengan angkuh. "Karena kamu tidak mau melakukannya sendiri, maka aku secara pribadi akan membantumu untuk melakukannya." Li Longsing menjabat tangannya dengan santai, dan pedang pembunuh naga jatuh ke telapak tangannya. Total ada 4 gerakan, serang lagi dan lagi, serang guru di depan. Melampaui batas. Guru itu mendengus dingin dan meninjunya secara langsung. "Ah, tanganku!" Segera setelah tinju diulurkan, ia menjerit dan terbang mundur. Seluruh lengan kanannya berlumuran darah, dan terpotong oleh cahaya pedang vertikal dan horizontal, memperlihatkan tulang putihnya. Li Longsing melompat maju, mengikuti seperti bayangan, dan bergegas menuju guru itu. Sun Peng juga dengan dua sayapnya, mendekat dalam sekejap, dan bersama dengan Li Longsing, dia membuka mulutnya, dan nyala api meraung dan menyerang. Mata indah Tan Qianqian menjadi dingin, dan dia melambaikan tangan kanannya, dan awan kabut langsung menutupi guru itu. Retak.
Di bawah upaya bersama Li Longsing, Sun Peng, dan Tan Qianqian, guru dari surga ketiga dari alam langit melonjak langsung berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Matilah kalian semua. Li Longsing menukik dengan ganas, menyatukan pedang dan tubuhnya, dan membunuh sekelompok orang di tanah. Selusin siswa yang berada di bawah tingkat ketujuh alam transenden melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tapi sebelum mereka kabur terlalu jauh, mereka semua tercabik-cabik oleh cahaya pedang yang jatuh dari langit. Melihat Li Longsing turun dari langit seperti prajurit dewa, petir membunuh orang-orang dari kerajaan air yang melakukan kejahatan. Penduduk asli yang masih hidup semuanya berlutut dan bersujud kepada Li Longsing. Terima kasih dewa, karena telah menyelamatkan hidupku. Semua orang bersujud serempak, dan suaranya mengguncang dunia. Penduduk asli ini menganggap Li Longsing dan yang lainnya sebagai makhluk abadi. Li Longsing melompat ke tanah, melambaikan tangannya, dan membantu semua orang, kamu tidak harus melakukan ini, aku bukan dewa. Seorang lelaki tua keluar dengan gemetar, dan berkata dengan air mata, Anda menyelamatkan kami dan seluruh desa, Anda adalah dewa. Li Longsing tidak berdebat lagi, menoleh untuk melihat Sun Peng dan Tan Qianqian dan berkata, ayo lakukan bersama, pertama bantu mereka memadamkan api. Baik, ketiganya bersama-sama. Li Longsing menyatukan tangannya, dan vitalitas kacau yang agung berubah menjadi dua naga gila, bergegas ke sungai di sebelahnya, menggulung air sungai dalam jumlah besar, dan menuangkannya ke gudang rumput yang terbakar. Sun Peng melakukan hal yang sama, mengepakkan sayapnya, menggulirkan air sungai untuk memadamkan api. Tan Qianqian memiliki fisik tipe air, jadi dia tidak perlu menggunakan air sungai. Dengan lambaian tangan batu gioknya, kabut air menjadi kabur, dan udara sedingin es menyebar, dengan cepat memadamkan gubuk jerami. Dalam waktu kurang dari 10 napas, semua gudang rumput yang terbakar padam. Tapi melihat sekeliling, desa primitif ini sudah lama hangus dan hancur. Melihat metode yang menantang surga, kelompok penduduk asli sekali lagi berlutut bersama dan berteriak, terima kasih dewa. Li Longsing membantu lelaki tua itu dan bertanya, orang tua, sekarang tempat tinggalmu telah hancur, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa rencanamu? Orang tua itu menjawab, terima kasih atas perhatianmu dewa, kami baik-baik saja, walau desa hancur, kami bisa pergi ke gua terdekat untuk tinggal sementara. Berbicara tentang itu, lelaki tua itu teringat sesuatu, dan berkata dengan cepat, ngomong-ngomong dewa, ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu, tadi malam, aku menemukan seorang lelaki tua yang terluka parah di pintu masuk desa, pakaiannya sangat mirip denganmu. Di mana dia sekarang? Li Longsing buru-buru memegang tangan lelaki tua itu. Pakaian yang mirip dengan miliknya, itulah ajaran Akademi Zandao Kerajaan Yan. Pria tua itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke jalan gunung besar di sebelahnya, orang tua itu takut akan menimbulkan masalah, jadi untuk sementara dia ditempatkan di sebuah gua di tengah gunung. Bisakah Anda membawaku melihatnya? Pria tua itu mengangguk berulang kali, tidak masalah, silakan, saya akan menunjukkannya. Setelah berbicara, dia melirik penduduk desa yang masih hidup dan menghela nafas, semua orang ikutlah, desa ini hancur, kita harus hidup di dalam gua sementara. Penduduk desa menangis diam-diam dan mengikuti. Di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, Li Longsing dan yang lainnya berhasil mencapai setengah jalan ke atas gunung. Tidak jauh di depan, memang ada lubang gelap. Li Longsing mengirimkan sinar indera ilahi dan menyelidiki ke dalam gua. Setelah menjelajahinya, kulitnya berubah drastis, dan dia berkata kepada Tan Qianqian, Qianqian, kakek ada di dalam, dan sekarang dia terluka parah, ayo pergi dan selamatkan dia. Ah! Bagus. Tan Qianqian terkejut pada awalnya, dan kemudian gembira. Akhirnya mereka menemukan kakek. Tapi mendengar kakek terluka parah, wajahnya yang cantik langsung berubah drastis, dan dia bergegas masuk ke dalam gua seperti kilat. Orang tua, biarkan semua orang tinggal di luar sebentar, aku ingin menyelamatkan orang di dalam. Li Longsing berkata kepada lelaki tua itu. Pria tua itu mengangguk tanpa ragu,
Dewa, tolong. Li Longxing meminta Sun Peng untuk melindungi penduduk desa di luar melalui hubungan spiritual, dan kemudian bergegas ke dalam gua bersama Tan Qian. Area di dalam gua sangat luas, hampir melewati setengah dari gunung. Apalagi ada retakan di bagian atas, yang bisa tembus sinar matahari, sehingga bagian dalamnya tidak terlalu gelap. Li Longxing dan Tan Qian mengikuti nafas yang sudah dikenalnya dan berlari kencang. Akhirnya menemukan Tan Shaomo di sebuah gua kecil. Wajah Tan Shaomo pucat, dan dia berbaring di tanah dengan lesu, dengan mata tertutup, dan tidak sadarkan diri. Di dadanya, ada bekas pisau mengerikan yang hampir menembus seluruh perutnya. Lukanya hanya dibungkus dengan strip kain, dan ada beberapa obat herbal di strip kain, yang mengeluarkan bau darah yang aneh. Karena pembalutnya terlalu sederhana, masih ada helaian darah yang keluar melalui kain dan menggelegak. Kakek, melihat kakeknya terluka parah, Tan Qian menangis dan bergegas mendekat. Qian, jangan sentuh kakek, biarkan aku menghentikan pendarahannya dulu. Li Longxing dengan cepat mencengkeramnya untuk mencegahnya menyentuh Tan Shaomo, jangan sampai lukanya terbuka dan darahnya akan mengalir deras. Tan Qian mengangguk, dan berkata dengan mata kabur, baiklah, kakak Li, tolong. Gadis bodoh, mengapa kamu bersikap sopan padaku? Li Longxing berkata tanpa menoleh, menendang ke bawah, dengan lembut membuka bungkus kain yang dibungkus, dan kemudian mengeluarkan pil penyembuh tingkat tinggi, menghancurkannya dan memercikkannya ke luka. Darah berangsur-angsur berhenti. Li Longxing mengeluarkan penyembuhan pil lagi dan memasukkannya ke mulut Tan Shaomo. Menekan tangan kanannya padanya, untaian keberuntungan perlahan memasuki tubuhnya untuk membantunya memperbaiki organ dalamnya. Dengan masuknya vitalitas yang kacau, Li Longxing sangat marah. Tan Shaomo tidak hanya menderita luka pisau yang sangat serius, dan luka dalam juga sangat serius. Dan masih ada sisa vitalitas yang mendominasi di lokasi luka dalam. Bajingan, jika aku tahu siapa yang melakukannya, aku akan membalasnya. Li Longxing menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, dan terus perlahan menyampaikan vitalitas yang kacau untuk membantu Tan Shaomo menyembuhkan lukanya. Waktu berlalu. Setelah 1 jam, wajah pucat Tan Shaomo akhirnya berubah menjadi kemerahan. Organ dalam yang hancur, dan meridian yang rusak, juga perlahan sembuh di bawah tekanan keberuntungan Li Longxing yang kacau. Pada saat ini, Tan Shaomo mengerang pelan, dan perlahan membuka matanya. Kakek, Tan Qian dan Li Longxing berbicara bersamaan. Qian, Xiao Li, apakah itu kamu? Tan Shaomo sangat gembira, berjuang untuk bangun. Tapi di tengah jalan, dia berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Li Longxing dengan cepat membantunya, kakek, jangan bergerak, berbaring saja dan istirahatlah dengan baik. Ya, Tan Shaomo mengangguk lemah, berbaring dan tersenyum lagi. Li Longxing bertanya, kakek, siapa yang melukaimu seperti ini? Tan Shaomo berkata dengan marah, itu anak nakal dari Akademi Perang Feng Guo Dao. Melalui narasinya, Li Longxing akhirnya memahami seluk-beluk masalah tersebut. Ternyata setelah berteleportasi secara acak ke hutan terdekat, Tan Shaomo mulai mencari Li Longxing, Tan Qian, dan lainnya. Saat melewati gunung, tiba-tiba dia merasakan aura aneh muncul dari kedalaman ngarai di samping gunung. Tan Shaomo menduga pasti ada harta karun jauh di dalam ngarai. Jadi dia mengikuti nafas untuk menemukannya. Setelah sampai di tujuan, dia benar-benar menemukan harta karun surga. Itu sebenarnya adalah sekelompok kecil warisan spiritual seperti asap dan kabut. Meskipun ukurannya kurang dari ukuran ibu jari, kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Tan Shaomo sangat gembira, dan langsung mengumpulkan warisan spiritual dengan metode rahasia dan menyegelnya dalam wadah khusus. Li Longxing sudah berada di tingkat ke-9 dari alam transenden, dan dia hanya selangkah lagi untuk maju ke alam melonjak. Dia bermaksud untuk meneruskan semangat kelompok kecil ini ke Li Longxing. Tak disangka, tak lama setelah keluar dari ngarai, seorang pemuda bergegas mengikuti nafasnya. Dilihat dari pakaiannya, dia adalah anggota Akademi Feng Nation Zandao. Pemuda itu tampak sombong, dan ketika mereka bertemu,
dia berteriak agar Tan Saomo menyerahkan harta itu, jika tidak, dia akan mati. Tan Saomo menolak. Jadi pemuda itu menarik pedangnya untuk menyerang, dengan mengandalkan kecepatan dan teknik pedangnya yang menakutkan, dia langsung melukai Tan Saomo dengan parah. Melihat situasinya tidak baik, Tan Saomo tidak punya pilihan selain membuang harta spiritualnya, lalu terjun lebih dulu ke sungai terdekat. Setelah pemuda itu mendapatkan harta, dia sangat gembira dan tidak melanjutkan mengejarnya. Jadi Tan Saomo mengapung di sepanjang sungai, tiba di dekat desa, dan mendaki sepanjang tepi sungai. Pada akhirnya, dia tidak berdaya dan pingsan di pintu masuk desa, dan diselamatkan di sini oleh lelaki tua itu. Murid Feng Guo, mata Li Longsing menjadi dingin. Orang itu harus mati. Melihat luka Tan Saomo tidak lagi serius, Li Longsing berkata kepada Tan Qianqian, "Qianqian, jaga kakek baik-baik di sini, aku akan pergi." "Apa yang akan kamu lakukan?" "Biarkan penduduk desa itu masuk lebih dulu, lalu aku akan mencari pembunuh yang melukai kakek." "Baiklah, kakak Li, hati-hati. Jangan khawatir, tidak apa-apa." Li Longsing tersenyum sedikit, mengucapkan selamat tinggal pada Tan Saomo, lalu bergerak dan bergegas keluar dari gua. "Dewa, bagaimana lukanya?" Melihat hal tersebut, lelaki tua itu segera mendatanginya dan bertanya dengan penuh perhatian. Li Longsing menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu, "Terima kasih, Anda telah menyelamatkan kakekku, dia baik-baik saja sekarang." "Ah, apakah dia kakekmu?" Lelaki tua itu juga sangat terkejut. Li Longsing mengangguk, dan berkata kepada Sun Peng, "Cucu, bawa semua orang ke dalam gua." "Kakek, aku di sini, tidak akan ada yang bisa melukai mereka sehelai rambut pun." "Jangan khawatir." Li Longsing memandangi pegunungan tinggi di kejauhan, ekspresinya menjadi dingin. Dia bergerak dan berlari langsung ke gunung. Tan Saomo diserang di gunung itu. Agaknya, para siswa Feng Guo tidak akan pergi dengan mudah setelah mengambil sekelompok kecil harta spiritual, tetapi akan terus mencari di sekitar sana untuk melihat apakah ada keberuntungan lain. Li Longsing melepaskan langkah halus, melepaskan kecepatan penuh, melintasi pegunungan, dan langsung menuju tujuan. Jauh di dalam pegunungan, ada sekelompok orang berbaris maju. Menilai dari pakaian mereka, mereka semua adalah guru dan murid Akademi Feng Guo Zandao. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 70-an, dengan aura yang memancar dari tubuhnya seperti jurang yang dalam seperti lautan, dan dia sebenarnya adalah orang yang kuat di puncak surga kelima di alam melonjak. Orang-orang di belakangnya semuanya berada di atas alam transenden. Seorang pemuda dari tingkat keempat alam transenden mengikuti lelaki tua itu, dengan pisau besar di pinggangnya dan senyum tersanjung di wajahnya, membisikkan sesuatu kepada lelaki tua itu. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu. Melihat lelaki tua dan lelaki muda itu begitu dekat, 8 siswa pengajar yang tersisa semuanya menunjukkan ekspresi cemburu. Apa yang bisa dibanggakan, bukankah Anda menyumbangkan sekelompok kecil harta spiritual kepada Penatua Wang? Saya menemukan sekelompok harta spiritual. Wang mendengarnya, semua akan mati dalam satu langkah. Desir. Pada saat ini, sosok tinggi dan tinggi tiba-tiba melompat masuk dari depan, menghalangi jalan semua orang. Semua orang melihat dari dekat, dan melihat bahwa orang yang datang adalah seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan pakaian Akademi Dao Perang Kerajaan Yan. Dia memiliki wajah yang tampan, dan aura yang dia pancarkan adalah surga ke-9 dari alam transenden. Melihat seseorang tiba-tiba menghalangi jalan, wajah tua Penatua Wang menjadi gelap, dan dia berteriak dengan tidak senang, "Nak, apa yang kamu lakukan?" Li Longsing menatap dingin ke 10 orang di depannya, dan berkata dengan nada tanpa emosi sedikit pun, "Katakan padaku, siapa yang melukai dan merampok harta kakekku kemarin?" Sebelum Penatua Wang dapat berbicara, Ni Hao yang berada di samping sudah tertawa panjang, "Haha, apakah kamu cucu dari bajingan tua itu?" Mata Li Longsing menjadi dingin, dan dia menguncinya dengan kuat. "Kau yang melakukannya." Ni Hao mengangguk dengan bangga, "Benar, itu aku, bajingan tua itu lemah, namun dia masih ingin melawanku."
Retak. Ah! Sebelum dia selesai berbicara, jeritan bergema di hutan. Ni Hao tiba-tiba terbang terbalik dan merobohkan dua orang berturut-turut sebelum mendarat dengan keras ke tanah. Anggota badan berkedut, mulutnya terbuka dan menyemburkan darah terus-menerus. Nah, beraninya kau melakukan penyerangan di depan tetua ini. Penatua Wang sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Li Longsing berani mendominasi, dan ketika dia tidak menyadarinya untuk beberapa saat, Li Longsing menamparkan Ni Hao. Setelah Ni Hao merebut sekelompok kecil harta, dia segera mendedikasikannya untuknya dan menjadi pesuruhnya yang paling setia. Memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Li Longsing melakukan ini, bukankah seperti memukul wajah tuannya? Li Longsing menatap tetua Wang dengan dingin, ini adalah masalah pribadi antara aku dan dia, sebaiknya kau tidak ikut campur, jika tidak, hidupmu akan hilang. Mendengar kata-kata Li Longsing, beberapa orang bergegas di belakangnya, meraung keras. Penatua Wang memiliki posisi dan otoritas tinggi di Akademi Fengguo Zandao, dan ini saat yang tepat untuk menjilatnya, jadi tentu saja semua orang tidak boleh melewatkannya. Selain itu, Li Longsing hanyalah surga ke-9 dari alam transenden, jadi sangat mudah untuk membunuhnya. Li Longsing mengabaikan teriakan semua orang, tapi melangkah menuju Ni Hao yang jatuh ke tanah. Ah, tetua Wang, selamatkan aku. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari Li Longsing, Ni Hao ketakutan setengah mati dan berteriak sekuat tenaga. Nah, kamu mencari kematian. Melihat Li Longsing menutup mata padanya dan terus melakukan penyerangan, Penatua Wang benar-benar marah. Jika seseorang dengan alam yang lebih tinggi darinya melakukan ini, dia pasti akan menyerahkan Ni Hao tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia tidak akan berani sombong lagi. Tapi intinya adalah, yang menyerang orang di surga ke-9 dari alam transenden tidak menganggapnya serius. Semua orang maju bersama dan bunuh dia. Penatua Wang mengeluarkan perintah pembunuhan dengan ekspresi marah di matanya. 8 siswa dari tingkat 4 alam transenden dan tingkat 1 alam melonjak semuanya bergegas maju dan menyerang Li Longsing. Akademi Prajurit Negara Angin, selalu menjadi yang terkuat dari 9 perguruan tinggi. Selain itu, latihan atribut angin yang mereka kembangkan sangat cepat. Ranah yang sama, hampir tak terkalahkan. 8 sosok itu mendekat dalam sekejap, dengan seringai di mata mereka, semua gerakan membunuh dan kekuatan supernatural mereka bergulir ke arah Li Longsing. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang, Li Longsing tutup mulut. Berdasarkan latar belakangnya, bahkan jika dia tidak menggunakan kuali api ilahi 9 naga, dia tidak akan kesulitan membunuh seseorang yang berada di puncak surga ketiga di alam melonjak. Sekarang sekelompok orang ini semuanya berada di bawah level alam melonjak, tetapi kecepatannya sedikit lebih cepat. Ingin membunuhku, ibarat memukul batu dengan telur. Li Longsing menjabat tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga jatuh ke telapak tangannya. Energi primordial yang agung mengalir ke pedang dengan keras, dan pedang itu tiba-tiba bersinar dengan roh jahat. Matilah. Li Longsing mengangkat pedang pembunuh naga, mengikuti lintasan khusus, dan menebas 4 kali dalam sekejap. 4 serangan berturut-turut. Gelombang bayangan pedang turun dari langit seperti gelombang badai, langsung menutupi 8 orang di sekitar mereka. Tidak, semuanya mundur dengan cepat. Merasakan keganasan teknik pedang Li Longsing, kulit Penatua Wang berubah drastis, dan dia berseru dan mengingatkan. Tapi, sudah terlambat. Begitu kata-kata Penatua Wang jatuh, bayangan pedang yang seperti gelombang telah sepenuhnya menutupi 8 orang itu. Ah! Wah! Ada teriakan seperti pembantaian hewan, dan ke-8 orang itu jatuh ke tanah dengan darah dari seluruh tubuh. Seluruh tubuhnya berlubang, terlalu mengerikan untuk dilihat. Mereka yang lemah dalam kultivasi akan segera mati. Hanya siswa di tingkat pertama alam melonjak, yang mengandalkan basis kultivasi tirani untuk melindungi tubuhnya yang mampu bertahan, terbaring di tanah dan melolong terus-menerus. Jadi kau berpura-pura lemah dan menyembunyikan kekuatanmu. Murid Penatua Wang menyusut, dan ekspresinya menjadi sedikit bermartabat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Longsing terus berjalan menuju Ni Hao di depannya. Penatua Wang bergerak, memblokir jalan Li Longsing,
dan berteriak, "Cukup!" Li Longsing mengangkat alisnya, "Apakah kamu benar-benar ingin mengadili kematian?" "Haha, bercanda, Pak Tua." Penatua Wang hendak berbicara dengan berani, tetapi tepat di tengah berbicara, dia berhenti tiba-tiba. Dia melebarkan matanya dengan takjub, menatap kuali emas kecil di tangan Li Longsing. Kuali api ilahi 9 naga. Penatua Wang mundur selangkah tanpa sadar, dan bertanya dengan gemetar, "Maaf, apakah Anda yang mulia Li Longsing?" "Instruktur Li, sosok terkenal di negara Yan. Meskipun saya bodoh, saya telah mendengar tentang Anda." "Instruktur Li, saya tidak peduli dengan urusan hari ini, harap jaga diri Anda." Setelah mengatakan itu, Penatua Wang dengan cepat menyingkir. Sebelum datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Penatua Wang telah meneliti informasi dari semua kontestan. Di antara mereka, Li Longsing dari kerajaan yang terdaftar secara mengesankan. Dikatakan bahwa orang itu adalah orang gila, dia bisa melakukan apa saja. Figur yang paling mencolok adalah ia memiliki bejana Tao yang kuat. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan kekuatannya tak tertandingi. Tepat ketika Penatua Wang melihat tripod kecil itu, dia tiba-tiba teringat identitas Li Longsing, dan dia dengan cepat mengaku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak ingin mengikuti jejak Hu Jingde dan Liu. Melihat Penatua Wang minggir dengan patuh, Li Longsing tidak mempersulitnya lagi. Dia melangkah cepat dan berjalan ke arah Ni Hao. "Penatua Wang, selamatkan aku." Ni Hao gemetar ketakutan, dan bau busuk dengan cepat keluar dari selangkangannya. Takut dan buang air kecil. Penatua Wang tidak mengatakan sepatah kata pun, sudah terlambat baginya untuk bersembunyi saat ini, jadi bagaimana dia bisa terus mencampuri urusannya. Desir. Li Longsing mengangkat pisaunya dan memotong kepala Ni Hao. Li Longsing mengangkat kepala Ni Hao, berbalik dan menatap Penatua Wang. Jantung Penatua Wang berdetak kencang, dan dia mundur selangkah lagi. Li Longsing tersenyum dan berkata, "Jangan takut, aku bukan orang yang suka membunuh." Tetua Wang terdiam. 10.000 kuda, rumput dan lumpur berlari kencang pada saat bersamaan. Li Longsing membunuh 9 siswa negara Feng dalam sekejap mata, bukankah dia suka membunuh? Pembohong. Meskipun dia mengeluh dengan gila di dalam hatinya, Penatua Wang tidak berani mengatakannya dengan keras, jadi dia hanya bisa tertawa bersamanya. "Bolehkah saya bertanya pada Instruktur Li apa lagi yang bisa saya bantu kepada Anda?" Li Longsing berkata dengan tenang, "Bawakan sesuatu." "Ada apa?" Ekspresi Li Longsing berubah tenggelam, "Jangan membuatku mengatakannya lagi." Wajah Tetua Wang tiba-tiba berubah menjadi pucat, dan dia menggertakkan giginya untuk terakhir kalinya, dan dengan menjabat tangannya, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari cincin penyimpanan. "Instruktur Li, ini adalah harta spiritual yang diberikan Ni Hao untukku, dan sekarang ku kembalikan ke pemilik aslinya." Li Longsing mengambil kotak itu, membukanya, dan ada awan kabur seukuran ibu jari di dalamnya. Meski ukurannya kecil, ia mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Itu adalah harta spiritual yang ditemukan Tan Saomo belum lama ini. Singkirkan kotak itu, Li Longsing berbalik dan pergi. "Instruktur Li, tunggu." Tepat setelah berjalan beberapa langkah, suara Penatua Wang terdengar. "Apakah ada yang salah?" Li Longsing berhenti dan menoleh ke belakang. Penatua Wang tersenyum meminta maaf, "Saya punya masalah penting untuk didiskusikan dengan Anda." Berbicara tentang itu, dia bergerak dan mendekat dengan cepat, lalu melambaikan tangan kanannya, dan memasang penutup pelindung tak terlihat di sekitar mereka berdua. Jangan sampai ada yang mendengar. Melihat Penatua Wang membuatnya begitu serius, Li Longsing juga menjadi penasaran. Penatua Wang berkata, "Sejujurnya, saya menemukan tanah harta karun belum lama ini, tetapi sayangnya saya tidak cukup kuat untuk memasukinya. Jadi saya ingin bekerja sama dengan Anda Instruktur Li, untuk menjelajahi tanah harta karun itu, dan menemukan keberuntungan. Bagaimana menurut Anda?" "Tanah harta?" Mata Li Longsing berkilat, "Di mana itu? Tanah harta macam apa?" Penatua Wang menjelaskan, "Tidak jauh dari sini. Perjalanannya sekitar setengah hari, adapun tanah harta karun seperti apa, saya benar-benar tidak tahu,
karena ada batasan yang kuat di pinggiran tanah harta karun, dan sulit bagi saya untuk menerobos dengan seluruh kekuatan pun, jadi saya hanya bisa merobeknya, membuka celah kecil, dan rasakan sajak dao yang kuat keluar dari sana. Melihat Li Longsing tidak berbicara, Penatua Wang terus membujuk, saya tidak tahu apakah instruktur Li tertarik pergi berburu harta karun dengan saya. Pada saat itu, jika kita dapat memecahkan batasan dan mendapatkan harta di dalamnya, bagaimana dengan menambahkan 2:1 menjadi 5? Li Longsing merenung sejenak, lalu mengangguk, baiklah, kau tunggu di sini sebentar, aku akan kembali tak lama aku pergi. Li Longsing memelintir kepala Ni Hao, dan terbang pergi. Penatua Wang berpikir sejenak, duduk bersila di tanah dengan tenang, dan menunggu. Terowongan harta karun memiliki atmosfer pesona dao yang kuat, dan terlihat bahwa ada harta yang berharga. Ini bukan buah dao, cairan dao, adalah alat tao atau semacamnya. Apapun jenisnya, itu adalah hal yang langka bagi seorang petapa. Dia tentu saja tidak mau menyerah dengan mudah. Jika mereka berdua bekerja sama, mereka dapat melanggar batasan, mendapatkan harta di dalamnya, dan secara alami mendapatkan lebih banyak harta. Setelah sebatang dupa, Li Longsing bolak-balik. Setelah dia menyerahkan kepala Ni Hao kepada Tan Saomo, dia memerintahkan Tan Qianqian dan Sun Peng untuk berjaga di sana. Ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan kembali untuk menjemput mereka. Ayo pergi. Baik, tolong ikut saya. Penatua Wang tersenyum bahagia dan memimpin jalan. Mereka berdua, satu di depan yang lain, berlari dengan kecepatan penuh dan langsung menuju ke tujuan. Dalam perjalanan, Penatua Wang diam-diam terkejut. Meskipun alam Li Longsing jauh lebih rendah darinya, kecepatannya mencengangkan. Setelah setengah hari, keduanya tiba di tempat tujuan. Melihat ke lembah di depan, wajah Wang Ling tenggelam seperti air, dan dia berbisik, Instruktur Li, kita terlambat. Lihat, sudah ada banyak orang di sana, mati-matian berusaha melanggar larangan. Li Longsing pergi mengikuti harapannya, seperti yang diharapkan, ada lebih dari 20 orang berkumpul di depan dinding batu, membombardir dengan panik. Setiap kali ada pengeboman, akan ada semburan suara gemuruh. Ditemani oleh cahaya terlarang, kerikil tersebar ke segala arah. Instruktur Li, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Ling bertanya, karena kita di sini, tidak ada alasan untuk menyerah. Mari kita pergi dan melihat bersama. Setelah Li Longsing selesai berbicara, dia berjalan menuju lembah di depan. Wang Ling buru-buru mengikuti. Saat mereka mendekat, Li Longsing menemukan bahwa sekelompok orang yang mengepung tembok batu datang dari berbagai negara, dan mereka adalah tim yang berkumpul sementara. Tampaknya mereka bekerja sama untuk membombardir larangan tersebut, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak bekerja keras, dan kebanyakan dari mereka mengudara. Melihat Li Longsing dan Wang Ling datang, 23 orang itu segera berhenti dan menoleh. Penatua Wang, apakah itu kamu? Salah satu dari mereka mengenali Wang Ling. Wang Ling sedikit tersenyum, Instruktur Hu. Setelah selesai berbicara, dia menjelaskan kepada Li Longsing, Instruktur Li, Hu Tianhua adalah seorang instruktur dari sekolah Feng Guo Zandao kita. Hu Tianhua berkata dengan lantang, Penatua Wang, karena kamu ada di sini, ayo pergi bersama. Haha, bagus. Wang Ling membawa Li Longsing dan hendak bergabung dengan tim. Tunggu sebentar. Seorang Taois Sui Guo melangkah keluar, menghalangi jalan Li Longsing dengan tangannya. Apa maksudmu? Li Longsing bertanya dengan tidak senang, kulitnya menjadi gelap. Instruktur Sui Guo berkata dengan dingin, kali ini semua orang bekerja sama untuk memenangkan harta karun. Tidak semua kucing dan anjing dapat berpartisipasi. Tidakkah kau melihat bahwa semua orang ada di alam langit? Sedangkan kau hanya seekor semut di alam transenden, kau bisa pergi jauh. Mulut Li Longsing sedikit melengkung, apa hebatnya alam langit? Sui Gu Jiao tersenyum dengan arogan, tentu saja, setidaknya lebih baik darimu, semut. Retak, sebelum dia selesai berbicara, dia terpental keluar. Bahkan rahangnya hancur oleh tamparan Li Longsing, dan darah menyembur keluar. Semut. Li Longsing tersenyum tipis, maju selangkah,
dan berdiri berdampingan dengan Wang Ling. Melihat kejadian itu, seluruh orang langsung mati sunyi. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Li Longxing dengan tak percaya. Hanya Wang Ling yang terlihat tenang. Ajaran kerajaan air hanyalah tingkat pertama dari langit, dan dia berani bertindak liar di depan Li Longxing, dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Li Longxing melirik semua orang yang hadir, dan bertanya dengan suara rendah, apakah saya memenuhi syarat untuk memenangkan harta karun sekarang? Selamat bergabung. Beberapa orang dari surga pertama dan kedua dari alam langit berkata sambil tersenyum. Dimanapun kekuatan dihormati, langkah Li Longxing tadi telah mengejutkan banyak orang. Namun, masih ada beberapa orang yang bahkan tidak melihat Li Longxing. Basis kultivasi orang-orang itu semuanya berada di antara puncak surga keempat dan puncak surga kelima di alam melonjak. Mereka mengabaikan diri mereka sendiri, dan Li Longxing tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Instruktur Li, apakah Anda ingin saya memperkenalkanmu kepada semua orang? Wang Ling bertanya dengan suara rendah. Li Longxing menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Tim yang memenangkan harta kali ini bertemu secara kebetulan, jadi Li Longxing tidak perlu berteman dengan mereka. Selain itu, ada baiknya orang lain tidak mengenalnya, jika tidak, jika semua orang tahu bahwa dia dapat melompati dan membunuh orang kuat di alam langit, mereka malah akan mewaspadai dia. Prinsipnya selalu mencari untung dalam diam, dan dia tidak suka membuat nama untuk dirinya sendiri. Petapa tingkat tinggi yang terlempar ke tanah oleh tamparan Li Longxing, bangkit dari tanah, dan berdiri di sisi paling kanan dengan putus asa, tidak berani sombong lagi. Dilihat dari serangan Li Longxing sebelumnya, meskipun wilayahnya tidak tinggi, kekuatan bertarungnya melawan langit. Dengan tamparan tadi, dia bahkan tidak bisa melihat lintasan serangannya dengan jelas. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa mudah bagi Li Longxing untuk membunuhnya. Demi hidupnya sendiri, dia secara alami tidak berani mengganggu Li Longxing lagi. Oke, semuanya, mari terus bekerja sama dan membombardir pembatasan bersama-sama. Pada saat ini, seorang lelaki tua di puncak surga kelima alam melonjak berbicara. Dilihat dari pakaiannya, dia berasal dari Akademi Zandao di Kerajaan Jin. Melihat Li Longxing melihat ke atas, Wang Ling segera merendahkan suaranya dan menjelaskan di telinganya, nama pria ini adalah Jin Yuan Kuan, dan dia berada di puncak tingkat surgawi kelima di alam melonjak, tetapi kungfunya sangat bagus. Tubuhnya sekokoh batu, di antara level yang sama, dia hampir tak terkalahkan, dan aku juga bukan lawannya. Selain itu, jangan lihat wajah jujur pria itu, dia terlihat seperti petani tua yang baik hati, tetapi dia sangat berbahaya, licik, dan kejam. Saat kita pergi merebut harta itu, dia adalah orang yang paling harus waspadai. Iya, aku mengerti. Li Longxing diam-diam mengingat nama Jin Yuan Kuan. Mengikuti kata-kata Jin Yuan Kuan, semua orang segera bergabung dan membombardir pembatas depan lagi. Suara dentuman tidak ada habisnya. Dinding batu di depan bergetar hebat, seolah-olah sepotong kertas putih terkoyak. Retakan berselang-seling yang tak terhitung jumlahnya muncul. Saat retakan muncul, gumpalan aura Daoyun yang agung dan aneh meluap darinya. Semua orang merasakan aura itu, dan mata mereka berbinar. Instruktur Li, saya tidak berbohong pada Anda bukan? Ada hal yang sangat bagus di sana. Wang Ling tersenyum. Li Longxing mengangguk, tidak berbicara, dan terus membombardir larangan dengan semua orang. Retakan menjadi semakin besar. Setelah sekitar setengah batang dupa, dinding batu di depan meledak, dan larangan di atasnya juga hancur total. Sebuah lubang gelap terungkap. Di dalam lubang itu ada lorong gelap, berliku-liku, tidak ada yang tahu kemana arahnya. Haha, batasan masuk telah dilanggar, semua orang masuk dan ambil harta karun itu. Mereka tidak tahu siapa yang berteriak. Semua orang bergegas ke lorong dengan bergerombol. Li Longxing tidak bertindak gegabah, tetapi tetap berdiri di tempatnya. Instruktur Li, kenapa Anda tidak pergi? Wang Ling hendak mengikuti, melihat Li Longxing tidak bergerak, dia berhenti dengan cepat. Li Longxing sedikit tersenyum, kenapa terburu-buru? Bukankah lebih baik membiarkan mereka memimpin?
Wang Ling tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar kata-kata itu, Instruktur Li, apakah Anda curiga ada jebakan larangan yang kuat di depan? Li Longxing menggelengkan kepalanya, tidak diragukan lagi, tapi memang ada sesuatu di depan. Baru saja selesai berbicara. Ah! Teriakan datang dari depan. Wang Ling mendongak, dan melihat instruktur Sui Guo yang pertama kali bergegas ke lorong, berteriak dan terpental mundur. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya berlubang, seolah-olah dia telah dipotong oleh pisau tajam. Di mana dia bertabrakan, jaring gelap besar muncul dari udara tipis, dan Wei Wei berdiri tegak, menghalangi jalan semua orang. Wang Ling menarik napas, dan mengangkat jempolnya ke arah Li Longxing. Instruktur Li, Anda benar-benar hebat, Anda tidak masuk, tapi Anda dapat mengatakan bahwa ada batasan yang kuat di dalam dengan jarak yang begitu jauh. Li Longxing tersenyum tidak berbicara. Mata kekacauannya bukan lelucon. Dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Melihat satu orang terluka parah oleh larangan tersebut, Jin Yuan Kuan, yang samar-samar menjadi pemimpin, tenggelam seperti air. Dia berteriak keras, semua orang berhenti bergerak maju, tempat ini sangat berbahaya, kita tidak bisa terburu-buru seperti ini lagi, kita harus maju selangkah demi selangkah. Tetua Jin benar, kami mendengarkanmu Tetua Jin. Penatua Jin, tolong beri saya instruksi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jin Yuan Kuan melirik dan bertanya dengan keras, siapapun yang pandai melarang jalan, berdiri. Desir. Segera, mereka bertiga berdiri. Jin Yuan Kuan cemberut ke arah pengekangan di depan, karena itu masalahnya, kalian bertiga akan memimpin. Kita bisa membimbing semua orang untuk melanggar larangan, tapi kita tidak bisa terburu-buru ke depan. Ketiganya menggelengkan kepala berulang kali. Jin Yuan Kuan berpikir sejenak dan berkata, saya akan memberimu waktu setengah batang dupa untuk mempelajari batasan di depanmu. Setelah batas waktunya habis, jika kamu masih tidak bisa memecahkannya, maka jangan salahkan saya karena bertindak kejam. Dia bergumam dengan tidak puas, pembatasan saluran ini sangat kuat. Bagaimana mungkin meneliti sesuatu hanya dengan setengah batang dupa? Jin Yuan Kuan tiba-tiba bergerak dan menamparkan dahi pria itu dengan telapak tangannya. Ah! Pria itu berteriak, jatuh ke tanah dan mati. Melihat itu, semua orang terdiam. Jin Yuan Kuan berkata dengan dingin, jangan banyak omong kosong. Yang paling aku benci dalam hidupku adalah mereka yang tidak memiliki keterampilan dan suka berbicara omong kosong. Nada serius, kalian berdua tidak boleh menjadi orang seperti itu kan? Tetua Jin, selamatkan hidupku, kami akan segera mempelajari batasannya. Iya, kami berjanji untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Keduanya sangat ketakutan hingga berkeringat dingin, dan dengan cepat mengabdikan diri untuk mempelajari batasan di depan. Jalannya sepi. Li Longxing melangkah masuk. Wang Ling mengikuti dengan cepat. Setelah insiden sebelumnya, dia benar-benar diyakinkan oleh Li Longxing, dan mengikuti Li Longxing selangkah demi selangkah, seolah hanya dengan cara ini dia bisa merasa aman. Saat keduanya mempelajari batasan, Li Longxing juga membuka mata kekacauan dan melihat ke atas dengan saksama. Segera, rune aneh muncul dari kedalaman pupilnya satu per satu. Meskipun batasan bagian dalam ini rumit, itu tidak sulit bagi Li Longxing. Setelah setengah batang dupa, Li Longxing menyadari sesuatu dan memikirkan solusinya. Pada saat ini, Jin Yuan Kuan, dengan wajah gelap seperti petani tua berkata, kalian berdua, setengah batang dupa telah tiba. Aku ingin tahu bagaimana penelitianmu. Keduanya gemetar ketika mendengar kata-kata itu, dan bersujud berulang kali kepada Jin Yuan Kuan, maaf Tetua Jin, kami tidak berguna, kami belum menelitinya. Jin Yuan Kuan menggelengkan kepalanya, karena kau adalah orang yang tidak berguna, tidak perlu tinggal di dunia ini untuk menyia-nyiakan makanan. Saat suara itu keluar, Jin Yuan Kuan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya.